Sobat ABM Insight, untuk kesekian kalinya bertemu lagi dengan saya Abdul Munthalib, dan tidak bosan-bosannya tema yang sama akan saya angkat, yakni dualisme Arema sampai kapan. Program ABM Insight ini dalam upaya mengurai masalah, mencari solusi dan menginspirasi. Pada episode sebelumnya, ketika saya berbincang dengan mantan Ketua Badan Liga Indonesia, Bapak Andi Darussalam, dalam tema dualisme Arema sampai kapan, seolah-olah segala pintu untuk menyatukan Arema sudah tertutup. Seolah-olah. Tetapi apakah betul bahwa pintu itu sudah benar-benar tertutup? Nah, kali ini akan dibahas secara tuntas dari sisi hukum. Bagaimana sih sesungguhnya proses dualisme dan upaya-upaya untuk menyatukan kembali Arema? Mungkinkah itu? Ini pertanyaan besar di semua kalangan, terutama dari Aremania yang menginginkan adanya satu Arema kembali seperti dahulu. Nah, teristimewa pada podcast kali ini pakar-pakar hukum. Saya undang, termasuk juga untuk yang kedua kalinya, Ketua Dewan Pembina Yayasan atau mantan Ketua Dewan Pembina Yayasan Arema, sekaligus pengurus yayasan, direksi, mantan legal Arema juga saya undang hadir dalam podcast kali ini. Tidak berpanjang kata, saya sapa dulu yang pertama, mantan Ketua Dewan Pembina Yayasan Arema, Bapak Daryoto Setiawan. Apa kabar, Pak Salam Daryoto? satu jiwa. Salam satu Arema, jiwa. Ya. Untuk yang kedua kalinya, Pak. Jadi saya kira Pak Daryoto saking semangatnya ini sampai yang kedua kali ingin terus memberi perhatian khusus pada persoalan Arema. Yang kedua, hadir yang kedua kalinya pula pengawas Yayasan Arema. Saya sebut pengawas karena saya anggap belum mundur, Pak ya. Belum mundur. Bapak Dr. Bambang Winarno. Ya, salam satu jiwa. Salam satu jiwa Arema, Pak Bambang Winarno. Ketiga, Bapak Gunadi Handoko, SHMM Hum, Direktur Utama Arema tahun 2009-2010. Apa kabar Pak Gunadi? Ya, kabar baik, Sam. Ya. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa Arema. Hadir lagi di podcast saya di ABM Insight, Pak Gunadi, terima kasih. Ya, yang keempat ini pengacara handal juga yang mungkin jarang muncul di publik, tapi ya perannya juga besar, yakni Bapak Dedi Setiadi. Beliau adalah mantan legal Arema di era Bentul dan sekarang sudah ke beberapa perusahaan. Apa kabar Pak Dedi? Salam satu jiwa, kabar baik. Salam satu jiwa Arema. Terima kasih kehadirannya Pak Dedi. Jadi mungkin Aremania banyak yang tidak tahu ya, inilah Pak Dedi yang dulu ngurusi soal legal Arema dan lain sebagainya. Dan tamu saya yang berikutnya seorang pengacara konsen betul dalam mengawal proses dualisme ini, yakni Bapak Dr. Rahmat Hidayat. Saya sebut dokter saja biar cepat jadi dokter juga, Pak. Apa kabar Pak Rahmat Hidayat? Salam satu jiwa Arema. Suaranya mungkin di mute, Pak. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini sudah menyangkut persoalan hukum ketika pintu-pintu rekonsiliasi seolah-olah tertutup. Dan itu menurut yang diskusi saya
salah satunya dengan Pak Daryoto, masih banyak peluang-peluang untuk bisa disatukan kembali karena Arema lahir dari yayasan. Memang sih sempat vakum, yayasannya vakum dikala Pak Daryoto menyatakan mundur. Meskipun banyak pihak berpendapat bahwa mundurnya Pak Daryoto ini tidak sah di mata Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pertanyaan ini yang akan kita kupas sebelum membahas lebih jauh kaitannya bagaimana upaya untuk menghidupkan kembali Yayasan Arema. Pertama, saya ingin tanya pada Pak Daryoto, mungkinkah Pak Daryoto Yayasan Arema yang sempat vakum lama ini hidup kembali? Menurut Pak Daryoto seperti apa, Pak Daryoto? Siap, Mas. Jadi memang setelah podcast kita yang pertama disusul podcast-podcast berikutnya dari Mas Muntolib maupun dari Mas Hendra RC BFM ya. Jadi banyak sekali komentar, diskusi dan sebagainya yang terjadi di Aremania. Saya juga selalu membaca dari Instagram atau dari Twitter ataupun di Facebook segala komentar dari Aremania. Jadi jangan khawatir bahwa saya tidak membaca itu. Saya membaca itu dan saya menyerap aspirasinya. Baik, banyak yang memaki-maki saya, banyak yang mendoakan saya panjang umur, ojo mati sik saurunge Arema dadi siji, maksudnya begitu. Ada juga yang mendukung saya. Ya, ada juga yang mendukung saya. Intinya adalah bahwa dualisme ini bukan karena saya, tapi karena saya sudah lama hidup di Malang dan saya juga bergaul dengan Aremania cukup lama, jadi saya mengerti lah apa yang aspirasi yang ada di Aremania. Bukan mereka karena maki-maki saya terus benci sama saya, bukan. Itu karena antusiasme bahwa memang mereka menginginkan Arema ini bersatu. Memang setelah saya pikir, setelah saya renung, setelah saya baca undang-undang yang ada, memang sebetulnya ada peluang-peluang untuk menghidupkan kembali Yayasan Arema maupun untuk menyatukan Arema ini. Nanti terutama menyatukan kita bahas di sesi berikutnya. Saat ini mungkin kita lebih tepat kalau kita bahas bagaimana menghidupkan Yayasan Arema ini. Mungkin apa yang saya omongin tidak tepat dari sudut hukum, nanti silahkan para lawyer, para ahli-ahli hukum ini memberikan komentar. Jadi setiap kali selalu dikatakan bahwa pengunduran diri saya tidak sah karena masih tercantum di akte notaris tanggal 3 Agustus 2009 di mana oleh Menkumham disebutkan masih saya sebagai pembina yayasan. Walaupun sebetulnya saya sudah mundur tanggal 8 Agustus 2009 dan menurut saya ataupun menurut beberapa ahli hukum pengunduran diri saya sah sesuai dengan undang-undang maupun sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Akan tetapi coba kita tunda dulu pembahasan ini, tapi kita lihat apa kejadian-kejadian setelah saya mengundurkan diri. Jadi setelah saya mengundurkan diri, bukan tidak ada upaya untuk menunjuk Dewan Pembina Arema. Ada. Dan kalau saya ikutin, saya baca, saya tanya kiri kanan, mungkin ada 4 akte yang menunjuk pembina baru Arema. Yang pertama mungkin notaris Bosu, itu menunjuk siapa. Kemudian notaris siapa lagi, Nurul atau siapa, menunjuk Pak Iwan dan Pak Rendra. Terus ada lagi yang menunjuk siapa lagi. Dan ada yang keempat, yaitu yang dibuat di Sekretariat Arema IPL, juga menunjuk siapa. Nah, mungkin seperti saya pernah katakan, bahwa kalau ingin menelusur, kalau ingin menghidupkan Arema, semua akte itu harus dilihat. Apakah akte-akte tersebut memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada yayasan. Sebagai contoh, bahwa untuk mengangkat Dewan Pembina itu diperlukan 2/3 dari pengurus. Pengurus artinya adalah ketua, sekretaris bendahara, plus pengawas. Jadi 2/3 dari 4 orang ini harus yang mengusulkan untuk menunjuk pembina baru. Jadi keempat akte tersebut harusnya diteliti apakah
memenuhi syarat 2/3 dari pengurus tersebut menyetujui atau mengusulkan pembina tersebut. Kemudian tentunya apakah keempat akte tersebut sudah didaftarkan atau sudah dikirim ke Menkumham. Ini yang harus diteliti terlebih dahulu. Agar standing position-nya jelas setelah saya mundur, apakah memang belum ada penunjukan Dewan Pembina baru. Karena kalau dilihat munculnya ada keempat akte tersebut, jadi sebetulnya sudah ada upaya untuk menunjuk Dewan Pembina baru. Nah, cuma penunjukan ini apakah sah atau tidak? Itu pertama. Kedua, apakah sudah didaftarkan ke Menkumham? Ini satu hal yang sangat perlu. Kemudian di dalam pembicaraan di Aremania juga banyak sekali yang menyalahkan saya, seolah-olah pada saat saya mundur itu saya tidak menunjuk pengganti Dewan Pembina. Padahal saat itu jelas-jelas kita ingin menunjuk Dewan Pembina. Dan Dewan Pembina adalah sebetulnya yang memiliki atau mewakili yayasan. Pada saat itu kita pikirkan haruslah merepresentasikan Malang Raya, warga Malang Raya. Sehingga pada saat itu yang kita ingin tunjuk adalah Bupati Malang, Wali Kota Malang, dan Wali Kota Batu. Karena 3 pejabat daerah ini yang kita pikir bisa mewakili masyarakat Malang atau masyarakat Malang Raya. Tentunya sebelum kita menunjuk, waktu itu tentu kita diskusi dengan Pak Iwan Kurniawan, karena Pak Iwan pertama kali orang yang saya bicara untuk ambil Arema. Jadi ketika kita ingin meninggalkan Arema, Pak Iwan Kurniawan orang yang saya ajak bicara pertama kali. Akhirnya Pak Iwan ngajak Pak Andi Darussalam, kemudian ngajak Pak Joko Driono, waktu itu saya juga ditemani Mas Satrio, akhirnya terjadi pembicaraan, dan akhirnya waktu itu disepakati Bupati Malang bisa, karena Bupati Malang yang memfasilitasi Arema selama itu. Wali Kota Malang belum bisa, karena dia pembina Persema. Wali Kota Batu saat itu masih sibuk dengan pembangunan Kota Batu, sehingga prioritas daripada membina Arema saat itu belum dipikirkan. Jadi karena waktu itu hanya Bupati Malang yang bisa atau bersedia, akhirnya penunjukan tersebut kita serahkan nantinya kepada konsorsium, yaitu konsorsium yang menunjuk yayasan atau pengurus yayasan baru. Yaitu pada saat itu disepakati adalah Pak Nur, Pak Rendra, dan Pak Mujiono, serta Mas Bambang. Tapi di belakang itu masih ada Pak Iwan Kurniawan yang selalu membantu mengarahkan ataupun terlibat dalam diskusi, juga Pak Andi Darussalam maupun Pak Joko Driono. Jadi bukan saya waktu itu tidak ingin menunjuk Dewan Pembina baru. Waktu itu kita sudah yakin dan kita akan tetapkan bahwa Dewan Pembina baru adalah Bupati Malang, Wali Kota Malang, dan Wali Kota Batu. Tapi karena saat itu belum memungkinkan, akhirnya kita serahkan kepada konsorsium. Dan itu pun setelah itu saya juga ada kunjungan ke Mas Indra di radionya RCI BFM dan menjelaskan bahwa ini saya mundur dan diserahkan kepada konsorsium. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau seandainya Yayasan Arema akan dihidupkan dan akan menunjuk Dewan Pembina baru, menurut saya ide bahwa Dewan Pembina diserahkan kepada Bupati Malang, Wali Kota Malang, dan Wali Kota Batu adalah alternatif yang terbaik yang bisa merepresentasikan seluruh warga Malang, Aremania, Malang Raya, maupun semua masyarakat Malang. Itu adalah bahan diskusi atau topik yang saya ingin kemukakan di sini. Apakah itu bisa? Apakah itu bisa? Coba dilihat di Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Yayasan, bahwa pada saat kita menunjuk Pak Rendra sebagai bendahara, waktu itu belum ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014. Jadi pada saat itu masih boleh Pak Rendra duduk sebagai bendahara. Tapi setelah keluar Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014, memang pejabat
pemerintahan daerah tidak boleh sebagai pengurus di suatu yayasan atau perusahaan. Tapi kalau kita perhatikan, yang tidak boleh itu adalah sebagai pengurus. Tapi sebagai pembina atau anggota Dewan Pembina itu dimungkinkan. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menunjuk Bupati Malang, Wali Kota Malang, dan Wali Kota Batu, saat ini dimungkinkan. Baik. Mungkin sebagai tahap awal diskusi, itu dulu dari saya. Mohon dari rekan-rekan ahli hukum bisa mengomentari atau memberikan pendapatnya. Terima Baik, kasih. Pak Daryoto. Jadi sebagai pengantar, sudah gamblang disampaikan Pak Daryoto. Jadi ada satu pertanyaan tadi bahwa beberapa akta yayasan, ada 3 atau 4 yang disebut tadi, saya juga sempat lihat di bagan yang dibikin oleh Pak Gunadi, itu saya kira Pak Bambang Winarno tahu Pak, itu apakah sudah didaftarkan ke Kemenkumham, atau masih dalam bentuk akta saja, atau bahkan penyusunan kemengurus yayasan di luar yang dipimpin Pak Daryoto waktu itu, di luar selain itu sah atau tidak Pak, menurut Pak Bambang Winarno waktu itu? Terima kasih Pak Muntolib. Begini, saya mengurut dulu dari yang disampaikan oleh Pak Dar, biar tidak lupa. Nanti bisa lupa juga ini. Jadi pada intinya yang saya tangkap dari Pak Dar tadi, bahwa ini untuk pembina dulu ya. Untuk pembina itu pada waktu itu memang ada ide atau mungkin pemikiran dari Pak Dar setelah mengundurkan diri, itu berpikir bahwa kepala daerah di Malang Raya itu yang paling tepat sebagai Dewan Pembina. Dan hal seperti itu sudah ditangkap oleh Pak Rendra. Ini yang saya perlu tangkap. Dan Pak Rendra pun pada waktu itu sudah setuju. Dan pada waktu itu juga, ya ini tadi nyata apakah boleh misalkan kepala daerah menjadi pengurus yayasan dan sebagainya. Memang undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan di situ tidak jelas. Ini mungkin DPR-nya pada waktu membuat undang-undang itu agak ngantuk atau gimana ya pada waktu itu. Di dalam pasal 28 itu memang disebutkan. Jadi kepala daerah tidak boleh misalkan ya merangkap jabatan kemudian di dalam perusahaan, apakah ini swasta, BUMN, bahkan yayasan. Memang menyebut yayasan. Tapi di dalam penjelasannya, pasal 28 itu hanya menyebutkan sebagai direksi dan komisaris. Dan saya memberanikan diri kepada Pak Rendra. Tidak apa-apa Pak, aman. Jadi Bapak jangan mengundurkan diri waktu itu ya kaitannya itu. Jadi kalau Bapak nanti misalkan jadi pembina pun itu juga bisa dan sebagainya. Dan Pak Rendra ya maaf ya nurut juga kepada saya. Tapi dalam arti tidak aktif ya, tidak aktif melanjutkan tentang itu, tapi praktis pengunduran dirinya Pak Rendra pada waktu itu ya tanda petik saya nyatakan itu tidak berlanjut dan itu juga tidak didaftarkan di Kementerian Hukum bahwa telah terjadi pengunduran diri dan sebagainya karena Pak Indra sudah merasa aman. Dan betul sekali yang disampaikan oleh Pak Dar tadi, jadi sejak tahun 2014 ada undang-undang pemerintahan daerah yang baru. Itu memang larangan bagi kepala daerah hanya untuk yayasan ya. Tapi kalau perusahaan itu jelas itu direksi dan komisaris. Untuk yayasan itu adalah sebagai pengurus. Nah ini mungkin apakah kelengahan dari DPR-nya, tapi bunyinya seperti itu memang. Padahal kita tahu bahwa di dalam yayasan organnya itu tidak hanya pengurus. Jadi ada pembina, kemudian pengurus, dan ada pengawas. Kebetulan saya pengawas. Dan ini tiga-tiganya itu tadi. Nah itu kaitannya dengan kemungkinan Malang Raya tadi. Ya, Malang Raya itu kepala daerahnya bisa menjadi pembina yayasan. Jadi peluang seperti itu besar. Ya. Cuma sekarang cuma sekarang masalahnya apakah pembinanya itu kepala daerah ataukah orangnya, dalam arti contohnya ya apakah wali kota Malang ataukah Sutiaji. Ini juga harus
dipersoalkan, sebab nanti kalau Sutiajinya sudah ganti, misalkan aja ya, terus kepala daerah yang baru itu ogah-ogahan, itu juga repot. Tapi itu bisa diatasi dalam kampanye, misalkan Aremania menyatakan ya, nanti kalau saya milih Anda, asalkan memperjuangkan Aremania, itu bisa juga itu taktik atau strategi yang bagus ya, itu seperti itu. Dalam hal kalau yang diangkat sebagai pembina itu adalah kepala daerah, ya kepala daerah dalam arti kepala daerah. Itu yang pertama. Sedangkan yang ditanyakan oleh Pak Muntolib tadi tentang akte-akte, nah ini banyak yang tidak jelas, Pak, aktenya itu. Sebab satu contoh begini, apabila pembina mengundurkan diri, nah ini memang harus ada ya nanti gabungan dari pengurus dan pengawas. Nah ini saya enggak pernah dengar dan sebagainya itu untuk mengadakan pertemuan untuk misalkan menentukan pembina yang baru dan sebagainya. Ini di dalam undang-undang yayasan jelas sekali. Jadi misalkan dalam hal apa namanya tidak ada lagi mempunyai pembina 30 hari, ini pengurus dan pengawas. Dan untuk itu saya tidak pernah dihubungi untuk pembuatan akta itu tadi. Nah ini kuncinya seperti itu. Otomatis ya enggak bisa karena undang-undangnya memang menyatakan harus pengurus dan pengawas. Oke. Tapi itu bisa saya maklumi, ya ini mohon maaf, ini cerita agak mundur sedikit, karena pada waktu itu atau sebelumnya, saya selaku pengawas itu pernah memberhentikan Pak Nur. Nah ini mungkin yang ganjelannya itu seperti itu. Tapi pengertian memberhentikan itu adalah pemberhentian sementara dan harus ditindaklanjuti kalau misalkan 2 minggu kemudian sampai 1 bulan tidak ada tindak lanjut. Pemberhentian dari ketua yayasan, Pak, waktu itu ya? Pengurus. Dari pengurus atau ketua yayasan atau pengurus? Pengurus ya. Ya ketua pengurus lah, pengurus ya. Kan, jadi ya pengurusnya itu. Oke, ya pengurusnya lanjut, itu. Pak. Ya. Dalam arti itu, tapi karena tidak ada tindak lanjut, ini seharusnya yang menindaklanjuti pengurus yang dipecat itu sendiri. Akhirnya ya tetap balik, jadi sah. Untuk berikutnya ini Pak Nur itu tetap sah sebagai pengurus. Jadi tidak ada dampaknya. Ya mungkin pemberhentian saya itu ya cuma 1 bulan begitu aja, itu enggak sampai itu ya. Tapi setelah itu yang dilakukan. Terkecuali kalau dalam 1 bulan ini Pak Nur membuat action tertentu lah, ini enggak sah. Tapi setelah itu tetap Pak Nur. Nah ini hitungannya. Dan ini saya juga ingin meluruskan sedikit ya, karena ada beberapa pengertian. Jadi ada isu, jadi isunya itu masa jabatan dari pengurus itu cuma 1 kali, kemudian bisa dipilih lagi dan sebagainya. Itu undang-undang yayasan yang lama. Tapi kalau yang baru, yang tahun 2004 tidak ada pengertian-pengertian seperti itu. Jadi bukan 1 kali terus bisa dipilih lagi dan sebagainya, itu enggak. Jadi itu. Terus kemudian ada isu lagi ya bahwa pendiri atau pembina yayasan itu adalah pemilik yayasan. Itu juga pengertian yang keliru sendiri. Jadi bukan seperti itu, karena yayasan itu harta, Pak. Ini yang masih mungkin Aremania atau siapapun itu bingung. Jadi bayangannya orang yayasan itu kan kumpulan orang. Yayasan itu harta sebetulnya yang dipisahkan kepemilikannya, diberi tujuan. Nah, siapa pemilik yayasan? Pemilik yayasan ya tujuan itu, teori tujuannya itu seperti itu. Nah, ini yang perlu diluruskan supaya nanti untuk diskusi berikutnya ini agak jelas arahnya. Saya pikir sementara itu dulu, Pak. Oke, baik. Ya. Jadi saya menyimpulkan dari Pak Bambang bahwa kepala daerah itu secara peraturan tadi memungkinkan, Pak, ex officio sebagai pembina yayasan ya, Pak ya. Ya, baik di undang-undang yang lama maupun yang baru ya. Oke, karena tidak masuk di dalam pengurus, bahasa pengurus itu tadi, Pak ya. Ya, kalau pembina undang-undang yang baru. Baik. Ya. Ya. Dalam podcast di RCBFM, Pak Rahmat Hidayat sempat menyampaikan bahwa ketika Pak Daryoto mundur dan kemudian tidak ada tindak lanjut berikutnya, maka Pak Daryoto masih sah sebagai pembina sampai hari ini. Kecuali kalau misal ada tindakan dari pengawas, misalnya melakukan tindakan apa, pergantian pengurusan atau pembuat struktur baru, itu akan lain lagi.
Artinya menurut Pak Rahmat yang bertanggung jawab sampai hari ini masih Pak Daryoto menurut Pak Rahmat ya. Begitu Pak Rahmat ya. Gimana Pak penjelasannya? Ya, terima kasih Pak Tholib. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu mengenai pengesahan, maka acuannya adalah undang-undang. Dalam hal ini adalah undang-undang yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, yaitu di pasal 28 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa kalau pembina yayasan itu tinggal satu-satunya, kemudian mengundurkan diri, maka pengawas maupun pengurus yayasan wajib memilih dan mengangkat pembina baru. Kemudian ada batasannya, Pak. Batasannya hanya 30 hari. Mengapa cuma dibatasi 30 hari? Jadi kalau kita membaca suatu undang-undang, itu pasti ada latar belakang, ada filosofinya. Batas 30 hari itu dibuat karena pembina yayasan itu merupakan organ yayasan yang paling powerful, yang paling berkuasa. Apapun yang akan dilakukan oleh pengurus yayasan, itu yang hal-hal yang sifatnya strategis, itu harus seizin pembina yayasan. Sehingga pembina yayasan itu tidak boleh vakum terlalu lama. Sehingga ada batasnya cuma 30 hari saja. Sehingga kalau misalkan 30 hari itu terlewat, otomatis karena filosofi tadi, maka pengunduran diri itu batal demi hukum. Mengapa saya katakan demikian? Karena seperti yang pernah saya sampaikan, yang disampaikan Pak Bambang tadi kan, dengan adanya perubahan pengurus dan pengawas yayasan itu mengenai masa kerja kan tidak ada batasnya ya Pak Bambang ya. Pada perubahan yang undang-undang yayasan itu tidak merubah undang-undang apa yang tidak dicantumkan di dalam perubahan undang-undang yayasan yang tahun 2008 itu masih tetap berlaku, Pak. Dan di situ tidak dihapus, sehingga pengawas maupun pengurus yayasan itu masa kerjanya 5 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 tahun. Jadi kalau misalkan Pak Daryoto, kalau ada yang mengatakan setelah 30 hari, kemudian dinyatakan sebagai kemundurannya sah, itu hanya tinggal menunggu waktu saja yayasan bubar. Karena apa? Begitu pengawas yayasan maupun pengurus yayasan masa kerjanya habis, itu tidak ada lagi yang bisa mengangkat. Sehingga apa? Semuanya vakum. Kalau semuanya vakum kan berarti udah bubar. Jadi kalau logika yang mengatakan setelah 30 hari itu pengunduran diri sah, itu tidak sesuai dengan masa kerja pengawas dan pengurus tadi maupun filosofi bahwa pembina yayasan itu merupakan organ vital. Itu pertama. Kemudian yang kedua, waktu untuk mengganti pembina yayasan hanya dibatasi 30 hari, tidak boleh lebih. Setelah 30 hari, pengawas maupun pengurus itu nggak boleh lagi memilih pembina yayasan. Mungkinkah pembina yayasan untuk samanya tidak ada? Sedangkan pengurus yayasan itu di dalam melakukan tindakan keputusan-keputusan resmi seperti menjual saham dan sebagainya, wajib persetujuan pembina yayasan. Jadi untuk itu, ya, Pak. Jadi untuk itulah Pak Tholib, mengapa saya menyatakan bahwa pengunduran diri Pak Daryoto setelah 30 hari tidak ada karena kelalaian pengawas maupun pengurus, itu adalah otomatis batal demi hukum. Artinya Pak Dar menurut Pak Rahmat masih sah karena dibuktikan dengan sempat disampaikan bahwa ketika Pak Bambang Winarno menyurati ke Kemenkumham, balasannya tetap bahwa struktur yang lama masih berlaku. Begitu Pak Rahmat ya? Keputus-putus, Mas Tholib. Oh, ya. Saya ulangi lagi, Pak. Jadi ketika Pak Bambang Winarno kan dalam kronologi itu kan sempat menyurati
ke Kemenkumham untuk mempertanyakan tentang status yayasan atau apa gitu, dan ternyata status dari Pak Daryoto selaku pembina masih tetap sah sebagai pembina, begitu Pak ya? Ya, jadi yang ketiga, bahwa kalau kita bicara sah tidaknya suatu organ yayasan, itu acuannya adalah pengakuan negara, bukan pengakuan kita sendiri maupun statement pribadi ataupun surat sepihak. Jadi siapapun yang masih tercatat resmi di Depkumham itulah pembina maupun pengurus yayasan resmi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengurus maupun pengawas yayasan kan hanya 5 tahun. Sehingga mengapa sekarang ini yang ada di dalam yayasan yang tercatat resmi itu sebenarnya tinggal Pak Daryoto saja. Karena apa? Sejak tahun 2012 sampai 2021 kan sudah lebih dari 5 tahun. Kecuali saya nggak tahu ya kalau Pak Daryoto memperpanjang lagi Pak Bambang, Pak Nur maupun Pak Rendra sebagai pengurus maupun sebagai pengawas yayasan. Oke. Tuh. Baik, Pak Rahmat. Jadi ini penjelasan dari Pak Rahmat nanti bisa didiskusikan lagi. Kali ini saya akan beralih ke Pak Gunadi dulu, Pak Dedi ya, ke Pak Gunadi. Jadi Pak Gunadi tahu ketika peralihan dari Bentul menuju konsorsium, Pak Gunadi sebagai legalnya Arema atau direktur utamanya Arema waktu itu. Itu sebenarnya bagaimana Pak posisi yayasan Pak? Atau sudah tidak yayasannya bagaimana ketika Pak Gunadi menjabat direktur utama Arema waktu itu? Baik, terima kasih Samun Tholib. Jadi kalau kita mau flashback, jadi pada saat saya menjabat direktur, kemudian menjadi direktur utama PT Arema Indonesia itu tidak ada persoalan, ya, termasuk dengan Yayasan Arema, ya, karena pada saat saya menjabat itu masih One Arema, satu Arema, baik PT Aremanya Indonesia masih satu, termasuk Yayasan Arema, ya. Jadi pada saat itu jelas bahwa saya selaku direktur utama tercatat di Menkumham seperti itu. Jadi tidak ada PT Arema Indonesia versi pengurus yang lain. Begitu juga dengan Yayasan Arema tetap hanya satu yang namanya ketuanya Pak Muhammad Nur sebagai ketua. Itulah. Tapi kembali kepada pembahasan topik pada hari ini terkait dengan pengundurannya pembina, karena pembinanya ini kan tunggal Pak Daryoto Setiawan. Memang sebetulnya kalau Pak Daryoto selaku pembina mengundurkan diri itu haknya beliau yang harus dihormatin, dan mekanismenya sudah dilakukan. Beliau kan sudah melakukan pengunduran diri. Tinggal bagaimana harusnya pada saat itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan, pengurus dan pengawas harus mengadakan rapat gabungan. Itu yang harus dilakukan. Gitu loh, bukan kemudian versi terbit akte yang lain yayasan ya, versi A, versi B, versi C yang ujung-ujungnya itu juga tidak dapat diakui oleh Menkumham. Kan seperti itu. Kalau kita mau jujur sampai sekarang PT Yayasan Arema hanya satu yang menurut saya yang tetap tercatat di Menkumham, hanya ketuanya Pak Nur, tidak ada yang lain. Akte bisa berbagai versi ya. Kalau akte ya setahu saya mungkin bisa 3 atau 4 versi. Tetapi yang tercatat hanya satu. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita mulainya membuka benang ruwetnya dari seperti ini. Yayasannya tetap satu, ketuanya Pak Nur. Tapi kalau sepengetahuan saya untuk PT Arema Indonesia itu sudah berganti-ganti kan. Pasca saya ada Pak Iwan Budianto ya, mungkin grupnya Pak Winarso dan sebagainya. Padahal menurut saya ini juga sebetulnya secara legal standing ini juga nggak tepat, karena kan ini harus kalau nom peralihan itu kan oleh RUPS kan oleh siapa yang berhak sebagai pemegang sahamnya kan PT Arema Indonesia. PT Arema Indonesia kita mengetahui siapa susunan pengurusnya yang berhak, yang punya legal standing. Saya kira harus kembali kepada sana, tidak sekedar membuat akte. Kembali kepada persoalan ini, memang harusnya pada saat itu harus segera dilakukan RUPS gabungan. Kalau RUPS gabungan antara pengurus dan pengawas itu kan sudah diatur. Persyaratannya adalah harus dihadiri 2/3. Nah, kalau kita mau 2/3, kita kan tahu unsurnya pengurus itu siapa. Ada ketua, sekretaris, bendara. Ketuanya Pak Nur, sekretarisnya Pak Mujiono Mujito, ya, bendaranya Pak Rendra Krisna, pengawasnya Pak Bambang Winarno. Di luar pengurus saya, Pak.
Enggak, Saya pengawas. di luar. Pengawas. Oh iya, iya. Pengawasnya 3, pengawasnya 1. Nah, sebetulnya harusnya pengurus dan pengawas inilah yang harusnya wajib sesuai undang-undang mengadakan rapat gabungan untuk mencari siapa penggantinya daripada pembina yang mengundurkan diri. Karena ini memang saya sepakat tidak boleh ada kekosongan hukum, karena kan perannya pembina itu sangat-sangat vital yang tidak dimiliki oleh pengurus maupun pengawas. Itu Pak, saya kira mungkin dari saya seperti itu dulu. Gitu, Pak. Ya Pak Gunadi, apapun ini kan sudah kita anggap vakum cukup lama Pak Gun. Vakumnya hampir 10 tahun yayasan ini. Itu langkahnya seperti apa Pak setelah ini Pak? Kalau tadi temanya tentang menghidupkan kembali Yayasan Arema, Pak Gun punya pandangan seperti apa Pak? Kalau secara legal jujur aja agak sulit karena mereka ini kan sudah masa jabatannya kan sudah berakhir semua Pak. Oke, ya. Kita ngomong pembina kosong ya. Pengurus Pak Nur juga sudah saya kira sudah berakhir ya. Pak Mujiono sekretaris sudah almarhum. Pak Rendra juga kita tahu kondisinya seperti ini. Ya tinggal Pak Bambang juga meskipun menjabat tidak pernah mengundurkan diri tapi kan masa jabatannya kan sudah berakhir dibatasi oleh waktu 5 tahun. Terus bagaimana menyelesaikan ini? Ini yang perlu sedikit diperbaiki itu di dalam perubahannya itu sudah ditentukan. Jadi bukan 1 kali masa jabatan, Pak, untuk pengurus dan pengawas itu. Oh. Itu di pasal 32 di Undang-Undang tahun 2004. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Oh gitu. Artinya masih berlaku Pak Bambang kalau Undang-Undang 2004 itu. Ya, cuma memang pengangkatannya itu karena tidak ada pembina. Lah ini kalau ada penafsiran, ya ini ada yang ngomong masih jalan terus gitu ya. Tapi kalau yang 2001 itu kan sudah harga mati, cuma 1 kali masa jabatan dan bisa diangkat cuma 1 kali lagi. Tapi di Undang-Undang tahun 2004 itu sudah jelas di pasal 32-nya dan sebagainya itu untuk pengurus ya. Itu jelas itu bisa diangkat sampai kapanpun sebetulnya itu. Oke. Ya. Mungkin boleh meluruskan Pak Tolib sebentar. Oh ya, silakan ya. Jadi di pasal 32 yang diangkat kembali itu memang tidak spesifik 1 kali sih Pak. Hanya memang untuk masa kerja tetap 5 tahun Pak. Jadi bila masa kerja 5 tahun itu terlewati, kemudian pengawas maupun pengurus yayasan tidak diangkat lagi oleh pembina, ya otomatis masa kerjanya habis Pak. Kecuali kalau diangkat kembali. Oke. Iya, yang saya belum tahu itu dulu Pak Daryoto itu pembina itu ada anggotanya enggak Pak? Atau hanya tunggal Pak Daryoto atau ada anggota pembina Pak? Karena ini kan juga menentukan itu Pak. Gimana Pak? Itu untuk memudahkan pada saat saya harusnya menyerahkan kepada Malang Raya. Jadi untuk memudahkan saya menyerahkan ke Wali Kota Malang, Wali Kota Batu maupun Bupati Malang. Jadi waktu itu saya sendiri. Oh tunggal Pak ya. Mungkin Pak Dedi kasih. Baik. Jadi saya kira ini ada Pak Dedi Setiawan yang dulu mulai awal ketika Pak Daryoto barangkali ketika sampai mengundurkan diri, Pak Dedi bagaimana konstruksi hukum waktu itu gimana Pak Dedi? Monggo Pak Dedi. Ini yang canggih ini sebenarnya Mas Torib nih. Ini cerita aja dalam satu forum ada 4 lawyer nih. Wes. ya 4 lawyer ini kalau dikumpulin ada 5 pendapat aja udah bagus Pak. Biasanya malah bisa jadi 8 Pak atau 10 gitu. Nah, jadi ini seru nih. Salam kenal Mas Rahmat. Jadi saya ini anak buahnya Pak Gunadi nih sebenarnya. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Gunadi ini udah meliputi semua nih sebenarnya. Makanya saya dan Pak Bambang ini juga teman lama sekali nih. Senang lihat Pak Mas Bambang sehat nih. Oke, jadi ceritanya ini kalau urut-urutannya saya dengan Pak Gunadi ini bisa dibilang ilmu dan pengetahuan yang bersama Pak. Karena kita kerja bareng. Walaupun Pak Gunadi lebih dulu independen Pak. Jadi lebih dulu menjadi lawyer ya di 2005 atau 2006 ya Pak Gun ya. Ya. Nah. Jadi kalau boleh saya flashback sedikit, saya mungkin agak berbeda kalau bicara mengenai pembina dengan Mas Rahmat. Saya lebih sama dengan Pak Gunadi. Karena kalau kita bicara terms legal itu sebenarnya nggak bisa ada kalimat
otomatis atau batal demi hukum, tidak sesimpel itu. Ada proses, ada prosedur, ada unsur-unsur yang harus terpenuhi, semuanya harus seperti itu. Kalau dari saya melihat sebuah pengunduran diri Pak Dar itu merupakan hak yang menimbulkan kewajiban di pihak lain, dan secara aturan pun seperti itu bunyinya. Nah, jadi saya tidak melihat bahwa penggunaan hak itu bisa batal demi hukum atau otomatis batal itu, apalagi untuk suatu jabatan yang diangkat ya, yang diminta. Saya melihatnya seperti ke arah sana. Yang kedua saya mau mengomentari kenapa sih nama Pak Dar masih ada di aktanya yang tercantum di Menkumham. Ternyata faktanya bahwa akta yang tercantum di Menkumham dan didaftarkan itu dibuat sebelum Pak Dar mengundurkan diri. Jadi otomatis masih tercatat nama Pak Dar. Kalau dibuat setelah Pak Dar mengundurkan diri, beda ceritanya. Tapi kejadiannya adalah akta yang dicatatkan saat ini itu dibuatnya tanggal 3 Agustus tahun 2009. Tapi kalau Pak Dar mundurnya itu tanggal 8. Jadi maksud saya ini ada orang kan selalu bilang kenapa masih ada loh. Ya memang karena akta yang dicantumkan yang dibuat yang ada di Menkumham itu ternyata dibuat sebelum Pak Dar mengundurkan diri. Mungkin penjelasan Bu, ceritanya seperti itu buat sementara Mas Tholib. Jadi kalau dari pemikiran saya untuk masalah pembina ini sudah selesai Pak. Jadi saya sepakat dengan Pak Gunadi Pak, kita bicaranya what next, karena nggak usah balik lagi nanti perdebatannya akan panjang. What next-nya itu adalah apa sih yang terjadi apabila pembina mengundurkan diri, kan begitu Pak? Ya. Seperti yang sepakat dari Pak Gunadi juga, Pak Bambang juga menyampaikan secara clear bahwa kita bicaranya ada rapat gabungan. Ya, diselenggarakan aja rapat gabungannya Pak. Ini kan sesimpel itu. Oleh siapa? Ya oleh yang tercantum di dalam akta. Ya kalau mau mengkuatnya Mas Rahmat bilang ya yang tercantum di dalam Menkumham. Sesimpel itu. Nah sekarang apakah 30 hari karena sudah lewat 30 hari bagaimana? Secara praktek Pak, ini kebetulan saya jadi lawyer sejak tahun 96 Pak ya, jadi membidangi hukum nih Pak. Lumayan lebih sedikit dari Pak Gunadi Pak, tapi kita sering kerja bareng. Bahwa mengenai terlewatinya Pak sebuah waktu itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya Pak ya. Salah satunya adalah menyetujui adanya dispensasi Pak. Dalam rapat dibilang bahwa oke, kami terlambat segala macam, itu asal selamanya sepakat bisa dilakukan. Jadi bukan menjadi bahwa kalau lewat 30 enggak, ini ada aturan main dan ada yang bisa dilakukan. Sejauh ini Pak, dispensasi yang dilakukan terhadap keterlambatan penyelenggaraan suatu rapat, bahkan lebih ekstrim rapat umum pemegang saham Pak, itu ternyata dapat diakomodir oleh pihak-pihak yang berwenang Pak. Tidak menjadi isu selama disepakati. Mungkin jadi saya kalau bicara bahwa bagaimana next-nya, menurut saya tadi Pak, satu, pembina sudah selesai, oke. Yang kedua, dibuat rapat umum gabungan sesuai dengan aturan, seperti yang Pak Rahmat bilang juga tercantum di mana di Menkumham, diselenggarakan, sudah terlewati waktu, dibuat dispensasi agendanya Pak. Jadi clear Pak. Jadi, nah so far berdasarkan pengalaman saya, memasukkan agenda dispensasi itu tidak menjadi isu di pihak berwenang. Oke. Mungkin buat saya sementara itu dulu. Ya, artinya begini Pak Dedi, bahwa ini masih bisa Pak, artinya untuk dengan rapat umum megang saham atau apa tadi dilakukan masih bisa, artinya meskipun vakumnya cukup lama dengan dispensasi itu tadi Pak ya. Kalau ya benar Pak. Jadi dengan memasukkan agenda dispensasi Pak atas keterlambatan penyelenggaraan sebuah rapat. Yang menginisiasi siapa Pak yang boleh menginisiasi ini?
kalau kita mau ngomong ya tadi, kalau kita mau mereflek kepada ya, apa yang disampaikan Mas Rahmat bahwa yang berlaku adalah yang tercantum di dalam akta yang tercantum di dalam Menkumham, ya berarti yang ada pengurus dan pengawas yang tercantum di Menkumham. Artinya pengawas Pak ya, ini yang harus memulai Pak ya untuk melakukan rapat umum gitu ya. Mungkin bisa seperti itu kalau ada Mas Bambang nih. Ya. Salah satunya. Boleh ngeluruskan sebentar? Ya, jadi kita gimana Pak? Ya, jadi memang yang tercatat di Depkumham itu masih atas nama Pak Bambang, Pak Nur, kemudian Pak Trenda ada di situ, juga Pak Dar. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masa kerja pengurus dan pengawas itu hanya 5 tahun, sehingga pengawas dan pengurus sekarang ini vakum. Yang tercatat secara resmi di Depkumham adalah pembina yayasan. Jadi kalau kita bicara keabsahan, yang nama absah itu adalah pengakuan negara. Pengakuan negara oleh siapa? Oleh Depkumham. Dan yang tercatat masih Pak Daryoto. Sehingga yang sekarang resmi ada di organ yayasan satu-satunya hanya Pak Daryoto yang masih sah sebagai pembina yayasan. Walaupun secara de facto memang Pak Daryoto ingin mundur, tetapi selama beliau masih tercatat itu tidak pengunduran dirinya tidak sah. Beliau masih saat ini masih pembina yayasan yang sah secara hukum. Sehingga kalau misalkan mau melakukan perubahan terhadap organ yayasan, baik pembinanya, pengurusnya maupun pengawas yang baru, yang punya hak dan wewenang hanya Pak Daryoto sebagai pembina yayasan yang sah tercatat di Depkumham. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi ini memang perdebatan yang agak rumit menurut saya. Tapi what's next seperti apa? Tadi kalau Pak Dedi menyampaikan ya pengawas ini harusnya yang berinisiasi untuk melakukan rapat umum demi menghidupkan kembali yayasan. Meskipun Pak Rahmat menyebut bahwa masa jabatannya sudah habis. Nah, kalau begitu kan berhenti Pak, benar-benar mati nanti yayasan kalau ini tidak ada yang menginisiasi. Tapi ada satu solusi dari Pak Dedi tadi ya, kita pakai hukum dispensasi itu sehingga pengawaslah yang berinisiasi. Kalau Pak Bambang Winarno punya pendapat seperti apa Pak untuk menghidupkan lagi? Ya, terlepas secara hukum kayak apa, monggo Pak Bambang Winarno, memungkinkan nggak itu Pak? Jadi yang pertama tentang pembina ya. Kalau itu saya sama aja dengan Pak Dedi, kemudian Pak Gunadi sama ya karena pikirannya kebetulan sama. Jadi itu sudah selesai dalam arti itu. Kemudian kaitannya dengan pengurus dan pengawas, memang betul kalau itu memang harus ada rapat gabungan yang istilah dari Pak Dar tadi bagus sekali, konsorsium itu tadi. Ini kan rapat gabungan. Tapi ini bukan RUPS atau apa ya, gabungan itu antara pengawas dengan pengurus. Dan ini untuk mengajukan, dan ini menurut Pak Dedi, lah ini waktunya terlambat, gimana ya, sudah dispensasi. Memang itu dispensasi bisa diajukan itu, kalau saya tetap bisa. Perkara nanti persoalan itu ditolak atau tidak dan sebagainya itu kan nanti. Tapi memang praktek hukum dan jurisprudensi juga seperti itu yang disampaikan Pak Dedi tadi betul. Jadi itu ada dispensasi untuk itu. Nah sekarang perkara apakah sekarang saya kosong atau enggak, dalam arti pengawas itu ada atau enggak dan sebagainya ya, seperti yang disampaikan Pak Rahmat. Kalau menurut Pak Rahmat tadi kan tetap enggak ada. Cuma kalau dilihat dari sisi yang tertulis ya tetap ada, sama aja. Yang tertulis di Kementerian Hukum dan HAM itu ya kan tetap seperti itu. Kalau perdebatan tentang tertulis dengan kenyataan itu nanti kan malah terbalik-balik, apalagi dengan pembina tadi. Loh ini masih tertulis di situ, ini malah bingung lagi ya. Jadi masalahnya itu kalau ingin menghidupkan itu memang betul tadi. Jadi pembina ya dalam arti setelah mengundurkan diri itu mengajukan dispensasi, lah ini pengurus dan pengawas. Cuma sekarang siapa masalahnya ini? Kalau pengawas kan jelas saya ya. Terus kemudian pengurusnya itu nanti sekarang siapa? Nah ini kita lihat bukan hukum ya, tapi fakta. Yang ada sekarang tinggal Pak Nur dengan Pak Rendra.
bisa juga Pak Rendra kan masih punya hak-hak keperdataannya juga ya, dalam arti untuk mendirikan itu. Misalkan ketemu Pak Rendra dengan Pak Nur dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dengan Pak Nur, dan untuk yang dengan Pak Nur ini maaf ya, saya sudah pernah juga meminta kepada Pak Nur pada waktu Pak Daryoto mengundurkan diri. Saya kontak ya, saya WA juga ya. Ini mengundurkan diri Pak Dar ya, ini seharusnya ya kita mengadakan pertemuan untuk mengangkat pembina baru. Cuma sekarang akhirnya tidak pernah menghubungi saya dan sebagainya, muncul akte-akte pembina itu loh Pak, yang tadi macam-macam itu tadi. Nah ini asal-usulnya akte pembina itu apakah dari pengurus yang menyatakan yang mengajukan atau enggak. Nah ini akhirnya muncul akte pembina yang macam-macam itu, ada pembina yang A, pembina B, pembina C, dan sebagainya. Nah ini yang agak merisaukan. Terkecuali yang akte yang saya ketahui itu justru yang Pak Rendra dengan Pak Iwan ya, Iwan Kurniawan. Kalau itu saya tahu, tapi dalam arti memang di sini tidak pernah ada gabungan antara saya dengan Pak Nur untuk mengajukan beliau itu. Jadi di sini yang lain-lainnya tambah kacau lagi, siapa ada pembina A, pembina B, dan sebagainya. Oke, begini Pak Bambang, kalau kita flashback ke belakang ke Pak Nur dan lainnya terlalu rumit, dikomunikasikan juga agak susah. Adakah solusi dari Pak Bambang untuk membuat misalkan saja itu kepengurusan baru yang didaftarkan lagi ke Kemenkumham, tetapi tetap tidak misalnya saja pembinanya dikembalikan lagi Pak Daryoto, Pak Bambang pengawas, dengan menunjuk orang baru itu memungkinkan nggak? Karena dari beberapa kali podcast saya lihat komunikasi dengan Pak Nur juga agak susah dengan begitu loh Pak. Jadi ini nanti biar tidak berhenti hanya di situ sehingga tidak mulek istilahnya begitu. Gimana Pak? Ya, jadi intinya kalau saya sendiri tidak mungkin Pak. Memang harus ada gabungan itu tadi. Nah ini, cuma sekarang gabungannya itu yang siapa? Cuma sekarang saya tidak bisa membayangkan lagi ya, dalam arti Pak Dar masih tetap pembina seperti yang disampaikan Pak Muntolib tadi, karena yang jelas kan beliau sudah mengundurkan diri. Nah ini kuncinya di situ Pak. Baik. Ya, kalau sendiri tidak bisa, itu aja. Ini pertanyaan banyak publik itu begini, ketika yayasan sepertinya sudah tidak jelas kayak begini, sementara yayasan disebut-sebut memiliki saham yang cukup besar di Arema. Terus kemudian ini larinya saham itu ke seperti bola liar, Pak ya. Meskipun ada banyak beredar sebutkan bahwa saham Arema sudah 80% atas nama Pak Winarso misalnya dan lain sebagainya. Nah ini sah atau tidak, Pak? Terus siapa ini yang harus bertanggung jawab terhadap saham ini? Itu gimana, Pak? Pak Bambang atau Pak Daryoto? Pak Dar dulu aja, Pak Dar dulu. Nanti berikutnya. Ini Mas Muntolib, coba itu mungkin kita simpan untuk topik berikutnya ya. Gitu. Jadi topik ini kan sekarang kita ingin melihat untuk menghidupkan kembali itu bagaimana. Saya rasa itu yang paling penting. Kemudian kalau poin saya adalah kumpulkan semua akte-akte yang terjadi setelah saya. Akte-akte itu dievaluasi dan didaftarkan. Seperti tadi, ada akte ini misalkan aja, akte nomor 57 Notaris Dina Agung tanggal 29 Mei mengangkat Pak Rendra Krisna dan Pak Iwan Kurniawan menjadi pembina Yayasan Arema. Ini harus dievaluasi dan teliti. Ini sah atau tidak. Kemudian akte notaris Benediktus Bosu tanggal 23 Juli mengangkat Suprapto dan Rudal Butar sebagai pembina Yayasan Arema. Nah, ini juga harus diteliti ini. Ini sah enggak? Kemudian ada lagi akte pengangkatan Pak Luki dan Pak Edi Rumpoko sebagai Dewan Pembina Yayasan. Nah, ini juga harus diteliti. Sah atau tidak? Kemudian juga ada lagi akte pengangkatan Dewan Pembina zamannya IPL yang berkantor di Jalan Jakarta. Ini juga harus diteliti. Nah, kalau itu sudah diteliti, mana yang sah, mana yang enggak, baru nanti kita bisa lihat yang kejadian atau fakta hukumnya itu seperti apa. Tapi satu lagi topik yang saya mau kemukakan adalah bahwa
seperti kita ketahui dari Pak Wali Kota, Yayasan Arema ini ternyata diblokir. Lah kita mau gini, ya gak iso yayasannya diblokir. Nah, tentunya kita harus berpijak kembali kepada undang-undang yayasan tentang pemblokiran dan pembukaan blokir daripada yayasan. Oke. Mungkin nanti para ahli-ahli hukum bisa menyatakan, karena sepengetahuan saya, pemblokiran suatu yayasan itu hanya bisa dilakukan oleh Dewan Pembina. Satu, Dewan Pembina tulis surat ke Kemenham bahwa yayasan ini diblokir. Nah, kalau itu dilakukan, berarti ada Dewan Pembina yang diakui oleh Kemenkumham. Nah, Dewan Pembina ini siapa yang bisa memblokir di Kemenkumham ini? Itu alternatif pertama. Alternatif kedua yang bisa memblokir adalah pengurus dengan bukti kasus. Nah, kalau didengerin dari penjelasan Pak Sutaji Wali Kota, katanya yang memblokir Pak Nur. Berarti Pak Nur memblokir dengan suatu bukti kasus. Nah, kasusnya ini kasus apa? Karena kalau lihat di Kemenkumham, penjelasan pemblokiran Arema ini tidak ada. Jadi hanya diblokir aja. Jadi artinya di sini kita harus urai atau kita harus teliti dan kita harus tanya Kemenkumham, siapa yang memblokir? Apakah Dewan Pembina atau pengurus? Kalau penjelasannya pengurus, dengan kasus apa? Nah, kita juga harus tanya, untuk membuka blokir agar yayasan ini bisa hidup, itu caranya bagaimana? Setelah blokir dibuka, baru kita bisa urus. Lah kalau kita urus tapi yayasannya diblokir, ya percuma. Oke. Itu poin saya. Coba mungkin para teman-teman yang ahli hukum bisa memberikan pendapat, ini kenapa diblokir atau pemblokiran ini gimana dan membuka blokirnya gimana. Itu dulu. Ya. Pak Daryoto, memang sempat ada semacam challenge Pak dari teman-teman supporter, sebagian supporter ketika Pak Dar juga menyatakan yang sama, ayo buktikan data-data otentik yang masuk setelah atau terbikin setelah Pak Daryoto mundur. Nah, mereka men-challenge Pak Dar, ayo sama Pak Dar aja bareng-bareng. Jadi kita lihat bareng-bareng biar sama-sama tahu gitu. Pak Dar menanggapi itu gimana Pak Dar? Karena harus Pak Dar sendiri yang ikut membuktikan juga katanya begitu. Gimana Pak Dar? Ya, saya rasa saya gampang. Saya tinggal nunjuk aja seorang ahli hukum, entah itu Pak Dedi atau entah itu Pak Gunadi, saya tunjuk sebagai kuasa hukum saya untuk meneliti itu. Ya, artinya siap Pak. Tidak perlu saya sendiri harus datang, tidak perlu saya ngurus sendiri. Saya ada perwakilan dari Pak Daryoto lah. Iya, saya bisa nunjuk Pak Dedi ataupun Pak Gunadi untuk melakukan itu, nggak masalah. Oke, artinya Pak Daryoto siap lah untuk itu. Iya, saya akan tunjuk kuasa hukum dari saya. Oke, tadi ada pertanyaan kaitannya dengan kait pemblokiran, itu bagaimana mekanisme kalau sudah diblokir itu? Pak Dedi atau Pak Gunadi dulu sebelum Pak, atau Pak Bambang kaitannya pemblokiran? Ya. Jadi tentang pemblokiran yayasan ya, memang munculnya itu adalah dari peraturan. Ya, jadi ini yang dari sisi hukum aja. Jangan istilah blokir-blokir itu nanti ada kalanya bisa menjadi kacau, pemblokiran sertifikat, pemblokiran apa. Kalau dari sisi hukum itu kan memang ada peraturan Menteri Hukum dan HAM ya tahun, kalau tidak salah itu tahun 2016 ya, nomor 28 dan sebagainya. Memang betul sekali ini Pak yang disampaikan oleh Pak Dar tadi. Kenapa kok bisa diblokir? Tapi yang diblokir itu apa? Itu bukan tentang aset dan sebagainya, tapi akses sistem ke badan hukumannya yang diblokir. Nah, di peraturan itu memang ada dua badan hukum yang diblokir, yang mungkin untuk diblokir, yaitu pertama yayasan dengan perkumpulan begitu. Jadi ada yayasan dan perkumpulan, dan ini sesuatu hal yang berbeda. Seperti tadi saya katakan bahwa yayasan ini bukan kumpulan orang. Ya, kalau perkumpulan itu ada lagi tersendiri. Nah, ini tentang pemblokiran itu sendiri. Dan memang pemblokiran itu untuk yayasan khususnya ya, berdasarkan peraturan itu tadi, itu memang bisa dilakukan oleh dua organ.
Ya, 2 organ. Yang pertama adalah pembina. Dan pembina itu mengapa akan memblokir? Itu memang kalau ada tanda petik ya permasalahan-permasalahan apakah ini keuangan dan sebagainya yang dilakukan oleh pengurus dan sebagainya, maka pembina itu langsung otomatis bisa memblokir. Terus kemudian di sini ada kemungkinan pemblokiran itu dilakukan oleh pengurus. Nah, ini kalau kita kerucutkan, ini misalkan tadi Pak Nur yang memblokir gitu ya. Nah, untuk pemblokiran yang dilakukan oleh pengurus itu hanya ada satu pilihan, bukan hanya satu hal saja yang bisa dilakukan, yaitu apabila ada konflik. Jadi konflik ini harus ditunjukkan bukti-buktinya. Kalau konflik itu pertama, misalkan di peradilan, di lembaga pengadilan, atau mungkin lembaga penyelesaian sengketa. Ini kalau dari penjelasannya dari Menteri Hukum dan HAM itu ya, yang kita sebut sebagai ADR itu, Alternative Dispute Resolution itu pokoknya yang penting itu ada gegeran, ada sengketa dan sebagainya, sehingga pengurus, kalau ini dalam Arema itu adalah Pak Nur, kalau yang dimaksud itu nanti meminta untuk diblokir karena ada sengketa, dan sengketanya itu harus bisa dibuktikan ya bahwa sekarang ada gegeran gitu loh Pak. Nah, itu bisa dari surat gugatan, dan ini kemungkinannya ada 2 ya, mungkin perkara perdata dan kedua perkara peradilan tata usaha negara, artinya keputusan-keputusan yang dibuat oleh Badan Tata Usaha Negara. Jadi itu cuma sekarang aneh kalau itu ya, tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Dar itu saya anggap aneh, kenapa kok bisa diblokir padahal yang jelas tidak ada sengketa di situ. Oke. Artinya yang bisa dibuktikan oleh Pak Nur ya. Saya yakin Pak Nur mengajukannya itu kan harusnya dengan alat bukti. Kalau Pak Dar tidak mungkin karena memang jelas tidak menginginkan untuk diblokir. Yang jelas itu kalau yang Pak Nur itu harus menunjukkan alat bukti bahwa sekarang ini ada ribut-ribut gitu loh. Kalau istilahnya lawyer itu kalau misalkan sita jaminan dan sebagainya itu kan semacam itu, karena ada ribut maka sementara ini diblokir. Tapi yang diblokir ini adalah sistem akses. Ya, saya kira gini, terkait dengan pemblokiran, memang yang tadi dikatakan seperti Pak Daryoto, yang punya hak untuk melakukan pemblokiran kan di samping pembina kan juga pengurus. Ya, pengurus ini kan tidak harus ketua, begitu kan? Pengurus ini kan macam-macam ya, bisa ketua, bisa sekretaris, kan seperti itu gabungan ya. Nah, dalam hal tertentu memang kondisi sekarang terkait tadi juga menurut saya kira ini saya juga sependapat dengan sarannya Pak Dedi agar terkait dengan keterlambatan kita mengadakan rapat gabungan agar minta dispensasi. Jadi menurut saya daripada kita menduga-menduga ya toh, menurut persepsi kita yang menurut kita nanti belum tentu tepat menurut Menkumham, sebaiknya ditunjuk utusan siapa yang bisa ke Menkumham. Satu, diskusi tentang terkait persoalan misalnya masalah nantinya kan harus segera ini yayasan dihidupkan, harus ada pembina kan. Nah, nanti pembinanya bagaimana rapat gabungannya ini, gitu kan? Karena kan unsur pengurus ini kan tinggal 2 kan, tinggal ketua dengan bendahara. Karena sekretarisnya kan sudah tidak ada, sudah almarhum, ya, tinggal dengan pengawas. Berarti kan hanya tiga pengurus inilah. Tinggal dari ini kalau kita ambil 2/3, berarti minimum kan harus 2 bisa terlaksana. Ya, kalau ini memang bisa disetujui, saya kira bisa alternatif, bisa gabungan antara pengawasnya kan tunggal Pak Bambang Winarno, ya. Pengurus nanti kalau memang ini 2/3, ya berarti kan bisa diwakili oleh Pak Nur atau Pak Rendra. Syukur-syukur bisa hadir semua. Begitu menunjukkan bahwa akan sangat solid Pak Nur dengan Pak Rendra. Menurut saya sih seperti itu, Sam. Mungkin kita sederhanakan dulu saja lah ya. Seperti itu saran. Ya, ini Pak Bambang. Terima kasih Pak Gunadi. Pak Bambang sudah bisa sambung. Tadi saya ulang pertanyaannya untuk upaya pembuka lagi blokir tadi Pak. Monggo. Ya, kalau dari peraturan Menteri Hukum dan HAM tadi itu sederhana. Gampangnya itu siapa yang mengajukan pemblokiran, dia itu ya yang mencabut untuk pemblokiran itu atau membuka pemblokiran lah istilahnya itu ya. Jadi kalau misalkan dari pembina itu misalkan aja Pak Dar pada waktu itu tapi Pak Dar sudah mengundurkan diri. Misalkan pembina yang mengajukan pemblokiran, berarti kalau sudah tidak ada masalah ya pembina itu meminta supaya dibuka.
dalam arti pemblokirannya. Demikian juga kalau pengurus ya itu nanti ya mengajukan untuk membuka dalam arti menunjukkan bahwa sengketa ini sudah selesai atau apa dan sebagainya. Nah itu menurut peraturan yang tadi saya sebutkan itu adalah seperti itu. Itu untuk membuka blokirnya ya. Ya persoalannya lagi-lagi Pak Nur selaku ketua yang memblokir ini kan akses ke Pak Nur kan agak susah Pak. Jadi kalau misalnya alternatifnya itu pengawas yayasan itu bisa nggak Pak? Boleh nggak? Kalau itu nggak bisa Pak. Kalau kaitannya dengan pemblokiran dan sebagainya itu, karena pemblokiran itu malah pengawas malah nggak bisa. Yang bisa itu cuma pembina dan atau pengurus gitu Pak. Okay. Apakah Pak Gunadi sekarang masih sebagai kuasa hukum Pak Nur nggak? Kalau sebagai kuasa hukum Pak Nur kan mungkin Pak Gunadi bisa menanyakan ke Pak Nur. Ya. Ya. Sampai sekarang yang jelas saya belum ada pencabutan Pak Daryoto. Oke. Pencabutan terkait dengan masih kuasa hukum. Ya, yayasan. Seperti itu. Sampai hari ini belum ada pencabutan. Kalau gitu tolong Gunadi komunikasikan sama Pak Nur. Ini gimana? Saya kadang-kadang ngiri sama yang bisa menghilang. Karena saya tidak pernah menghilang, saya komunikasi, saya selalu siap dihubungi, akhirnya saya yang dikuyo-kuyo. Tidak punya ilmu menghilang ini. Ya, saya mau belajar ilmu ghosting, nah, menghilang. Ya saya kira memang muaranya ke Pak Nur, Pak Gunadi dan Pak Gunadi ini kan masih kuasa hukum dari Pak Nur. Menurut saya kan harus bisa bergerak juga membantu ini Pak. Kira-kira gitu Pak ya. Ya sebetulnya sudah saya coba Pak, memang komunikasinya tidak gampang. Jujur saja saya ada berkomunikasi karena kan mungkin Pak Nur juga ini di masa pandemi COVID ya juga membatasi ya seperti itu gitu loh Pak. Gitu ya mungkin Mas Mustoli tahu lah kondisi sudah mungkin barangkali panjenengan sudah mencoba juga tidak berhasil juga kan tidak gampang gitu loh seperti itu. Ya, tapi tetap kita tidak boleh menyerah lah. Saya kira segala upaya harus kita lakukan karena bagi saya itu kan persoalan dulu memang jujur aja memang ada perpecahan ya baik di PSSI-nya maupun di Arema. Sekarang ini kan semua sudah menyatu. Sudah normal sekarang ya. Supporternya juga sudah minta menyatu. Kenapa kita ini yang di Aremanya kok tidak menyatu di bolanya gitu loh Pak. Saya kira itu lah Pak ya. Saya kira harapannya kondisinya sudah berbeda lah ya. Ya. Bentar. Pak Dedi katanya Pak Bambang Winarno itu kalau mencabut pemblokiran itu hanya pembina atau ketua dalam hal ini Pak Nur. Apakah tidak ada opsi lain? Karena ketika dua ini buntu, tidak ada opsi lain atau alternatif atau seperti apa Pak Dedi? Saya sebenarnya mau agak urutnya sedikit mundur ya. Tadi ada kalimat bahwa karena yayasan memiliki saham lah segala macam tadi sempat disampaikan kan. Saya lagi mau ini mungkin sebenarnya bisa dibahas di topik berikutnya, tapi mungkin saya kasih introduksinya begini. Kita selalu berkutat ini lagi bicara yayasan Arema ya Pak. Ya dengan pemblokirannya, dengan pengawasnya, dengan yang dengan segala isinya yang nanti berhubungan dengan saham segala macam. Kebetulan saya coba recall ya karena ini udah kejadiannya udah cukup lama ya. Saya coba recall bahwa dulu tuh ada konsep-konsep yang memang dibicarakan antara kami di internalnya Bentul ya dengan Pak Dar juga dulu mungkin masih ada Pak Gunadi juga sebelum kita bicara bahwa Arema karena saya waktu Bentul masuk Arema kebetulan saya juga ketemu dengan Mas Uki pada saat itu saya juga involve dari pindah dari ininya jadi ada filosofi yang memang ada historical yang ada konsep lah bukan sekedar Bentul ambil selesai begitu ada ceritanya ya bahwa yang saya mau tanyakan sekarang ini sebenarnya juga akan masuk ke topik kita lagi bicara yayasan Arema kita lagi bicara mempertahankan yayasan Arema kita lagi bicara Aremanya secara PS Arema ya Persatuan Sepak Bola Aremanya atau kita lagi bicara Aremania. Nah, ini sebenarnya ada 3 hal yang berbeda. Ya, Yayasan Arema sebenarnya yayasan isi yayasan gitu loh. Nggak ada yang
mohon maaf nih, saya kalau kita bisa punya buat 1000 yayasan bisa. Ya, kalau kita ngomong yayasan konsepnya. Nah, kalau PS Arema itu intangible. Itu kalau intangible itu adalah kalimat bahwa saya yakin bahwa bagaimana sih bahwa apakah Arema ini aset PS Arema dicatatkan bahwa nilainya berapa? Sulit juga. Atau kita lagi bicara bahwa Aremania, sebuah value, sebuah crowd yang memang sangat luar biasa yang ada di Malang Raya atau bahkan di Indonesia. Kan ini kan harus ceritanya harus kita tahu mau kita lagi bicara di konsep yang mana. Nah, ini yang menurut saya kita harus bicaranya menjadi karena seingat saya bahwa dulu Bentul juga bicaranya sebuah konsep besar kok. Kita nggak ambil parsial, ada yayasan Aremanya saja, nggak PS Arema atau kita. Jadi kalau kita lagi mau bicara Arema, mungkin kita harus buat secara konsep. Nanti kecil-kecilannya kayak langsung bisa menyelesaikan, perlukah kita pusing dengan blokir, perlukah kita pusing dengan A, dengan B, dengan C, atau ternyata kalau memang konsepnya kita menyelamatkan Aremania, nah gitu caranya. Aremania, nah konsepnya udah beda lagi nih. Kita lagi nggak bicara yang ngomong yayasan Arema. Ya kan? Kita bicaranya bagaimana menyatukan Aremania. Nah, ini bedanya konsepnya, Pak. Tapi ya, kalau kembali ke bagaimana menyatukan yayasan tadi, Pak. Kembali ke pemblokiran. Udah nggak penting lagi, Pak, blokir, Pak. Kita udah nggak bisa bahas blokiran lagi, Pak. Kenapa? Karena yayasan Aremania ini bukan lagi bicara. Saya nggak tahu, makanya tadi saya bilang bahwa attachment antara yayasan Arema yang didirikan, apakah memang kita lagi bicaranya itu harus yayasan Arema yang didirikan oleh Pak Akub Zainal. Nah, apa kita lagi bicara gitu? Atau kita bicara bahwa ada sebuah wadah yang namanya siapapun, tapi mewadahi semua Aremania. Nah, itu beda kan, Pak? Ya, ini yang tadi saya bilang. Kita lagi bicaranya. Nah, yang sekarang kita bicarakan kan yayasan Arema yang didirikan oleh Bapak Akub Zainal gitu loh. Atau kalau kita bilang bahwa karena apa yang dilakukan oleh teman-teman saat ini yang dari menyelamatkan Arema sebagai yayasan yang dulu didirikan atau memang ingin menyatukan semua Aremania yang punya nilai luar biasa ini. Nah, itu atau menyatukan PS-nya juga. Nah, kita bicara konsep yang mana? Karena yayasan Arema itu di atas. Yayasan Arema itu di atas, paling atas. Dia punya PT Arema Indonesia. Ini konsep dulu ya, Pak. Saya lagi flashback ya. Itu dulu dia punya anak perusahaan atau punya investasi di namanya Arema Indonesia. PT Arema Indonesia itu di bawahnya ada namanya PS Arema. Nah, jadi kita lagi bicara di atas. Sebenarnya kalau ditanya apakah PS Arema secara legal dimiliki oleh PT Arema Indonesia, mungkin saya dengan Pak Gunadi paling ngerti. Secara legal nggak ada, Pak. Nggak ada dokumentasi yang bilang bahwa PT Arema Indonesia memiliki PS Arema. Kenapa? Itu baby saya dengan Pak Gunadi, Pak. Kita ngerti banget soal itu. Apakah PT Arema Indonesia bukunya, Pak, dicatatkan ada buku, Pak. Kalau kita punya, kalau Bentul punya pabrik, gitu, Pak. Di bukunya ada value-nya, Pak, ya, pabrik. Nah, bukunya PT Arema Indonesia, apakah ada tulisannya PS Arema nilainya segini? Nggak seperti itu jadinya konsepnya, Pak. Makanya saya bilang tadi, saya coba kasih general pemikiran awal-awal dulu ceritanya. Mungkin Pak Dar paling ngerti juga mengenai ini. Mungkin saya takut ada yang salah berpikir gitu, Pak, karena sudah cukup lama atau salah ini. Mungkin nanti Pak Dar atau Pak Gunadi bisa koreksi. Ya mungkin kalau dari saya sesuai dengan aturan di PSSI yang harus tercatat sebagai peserta liga itu adalah PT dalam bentuk hukum. Jadi PT Arema Indonesia ya, itu yang tercatat ikut kompetisi di liga. Jadi memang PT Arema Indonesia ini yang seolah-olah memiliki PS Arema. Gitu.
Tapi terlepas dari itu, kalau saya dengar Dedi, seolah-olah Dedi mengusulkan apakah daripada susah-susah menghidupkan Yayasan Arema, apakah nggak membuat Yayasan Arema baru, gitu ya, Ded? Ya. Maksud saya begitu, Pak. Jadi saya pemikir gini, Pak. Kalau memang tujuannya adalah kita lagi bicaranya adalah menyelamatkan Aremania yang dengan nilai luar biasa ini dengan menyelamatkan Aremania dan menyatukan Arema. Klub ya. Dua Arema, Pak, maksudnya. Ya, jadi topiknya jangan benar. Jadi topiknya menurut saya cuma pemikirannya adalah kita buat quote unquote ya, Pak ya. New Arema. Karena yayasan itu bisa didirikan oleh siapa aja, Pak. Kita berenam ini, kita tarangan akta buat namanya PT New Arema. Jadi, Pak. Ya kan, Mas Tori jadi pembina, ya, Mas Rahmat jadi pengurus, semua bisa. Jadi semuanya bisa. Jadi langsung bisa jadi. Nah, yang jadi masalah pertanyaannya adalah kalau semuanya itu yang tadi intangible itu mengaku atau menyatakan dia di bawahnya Yayasan New Arema, selesai masalah. Ya. Boleh ada Yayasan Arema yang manapun tiba-tiba nggak punya Aremanianya. Aremania bilang kami sekarang komit sama Yayasan New Arema. Selesai kan, Pak? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bikin yayasan baru lagi. Nah, gitu loh Pak Dedi. Kenapa? Itu maksudnya Pak Dedi, itu bikin yayasan baru lagi atau seperti apa Pak kalau ya Pak Dedi nyampaikan ini tadi? Atau klub baru lagi? Saya, Pak, semua yang berkepentingan terhadap Arema saat ini itu siapapun itu, Pak. Jadi itu mendirikan sebuah yayasan Arema baru. Nama nanti ya Pak ya, tapi saya bilang buat yayasan baru. Umpamanya kita bilang per hari ini gitu contohnya Pak ya. Yayasan baru ya yang memwadahi atau mengakomodasikan semua kepentingan sebagai pendiri. Kalau bahkan lebih ekstrim bisa masuk di pembina, di pengurus segala macam. Kalau dalam konsep Pak biasanya begini. Nggak boleh ada nama yang sama untuk terregister, itu bisa jadi masalah. Ya kan, Pak? Tetapi kalau semua yang berkepentingan menyatakan tidak keberatan nama itu dipakai, pertanyaannya kan siapa yang bisa gugat, Pak? Siapa yang menggugat? Dari semua pihak yang ada, yang memang berkepentingan atau berkonflik, semuanya menjadi pendiri. Bahkan nanti menjadi pembina atau menjadi pengurus. Nah, yayasan yang tadi saya bilang bahwa ada secara konsep Yayasan Arema yang lama itu memang memiliki saham di PT Arema Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah PT Arema Indonesia itu punya aset? Asetnya itu PS Arema dan sebenarnya Aremania yang dua-duanya itu intangible, Pak. Intangible. Jadi bukan suatu yang tangible yang tercatat jelas gitu loh, Pak. Tidak ada nominalnya lah istilahnya gitu. Ini jadi bawa aset itu kalau dibuat yayasan Arema yang baru dan semua Aremania diakomodasikan dan semua pihak itu juga menjadi bilang bahwa kami sekarang komit dengan Arema yang baru, yang ada itu nggak ada value-nya, Pak. Oke. Ya. Jadi nggak ada diperebutkan lagi gitu loh, Pak. Orang mau memperebutkan apa lagi? Orang yang di sana semuanya aset itu adalah ini semua pindah ke Arema yang baru. Sedangkan Arema baru Yayasan Arema baru telah mengakomodasikan semua kepentingan semua pihak yang ini. Nah, contohnya ini Pak, ini sebuah konsep yang menurut saya yang harus kita pikirkan untuk kedepannya. Yang jadi makanya tadi saya bilang, baik konsep kita lagi bicara apa? Kita lagi mau bicara Yayasan Arema menyelamatkan yang notabene ada dulu yang pendirinya Pak Akut Zainal, apakah itu lagi konsep itu? Atau kita bilang menyatukan tujuan ini Pak, ini tujuan akhir Pak. Kalau tujuan akhir kita untuk bilang menyatukan semua potensi persepak bolaan di Malang Raya melalui PS Arema dan Aremania, ya itu berarti kan kita nggak usah bicara konsep yayasan lama baru Pak. Udah nggak penting lagi kan Pak. Karena tujuan kita yang lebih besar adalah menyelamatkan persepak bolaan atau menyatukan Malang Raya ini Pak. Mungkin itu Pak buat sementara. Ya Pak Dedi, kalau saya menangkap Pak Dedi sih sebenarnya kan menambah masalah baru menurut saya.
yayasan yang lama ini maunya dihidupkan agar dualisme tim itu menjadi bisa dikendalikan oleh satu yayasan. Itu sebenarnya semangatnya. Artinya kalau Pak Dedi membuat yayasan baru, ada dualisme yayasan yang semakin tapi saya tidak tahu konstruksi hukum bagaimana. Tapi pandangan saya kok seperti itu. Pak Bambang bisa menanggapi Pak ini. Mungkin saya mau bicara boleh? Ya, silakan Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat dulu ya. Ya, jadi kalau tadi menyambung Bang ya, mengenai pembukaan pemblokiran. Jadi kita kembali lagi ke sana karena terus terang yang diinginkan Aremania itu adalah yayasan yang memang sejak awal itu adalah pemilik sah dari klub Arema. Kalau misalkan ada yayasan baru itu tambah ruwet, tambah panjang. Kembali tadi ke sana yang mengenai pemblokiran tadi. Jadi yang berhak membuka blokir dari akses data. Jadi yang diblokir itu bukan yayasan. Yang diblokir adalah akses data di Depkumham. Nah, itu yang berhak membuka itu ada dua. Pertama adalah pembina yayasan, dan kedua adalah pihak lain yang memang punya kepentingan dengan yayasan. Dan itu harus melalui keputusan pengadilan. Jadi ada dua hal itu. Pengurus yayasan tidak bisa. Yang bisa hanya pembina dan pihak lain tersebut. Itu. Sehingga mengapa ada pasal 53 kan? Pasal 53 ayat 3 di Undang-Undang Yayasan yang mengatakan bahwa dimungkinkan pihak-pihak lain yang mungkin merasa ada kepentingan dengan yayasan ataupun dirugikan dengan yayasan itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agar bisa mengakses data tersebut. Jadi ada dua hal itu. Nah, sekarang langkah ke depan solusinya menurut saya adalah seperti yang disampaikan Pak Dar tadi, lebih baik memang kita tanya ke Depkumham. Solusinya seperti apa? Kemudian yang berhak membuka blokir itu siapa? Karena Pak Dar kan menurut Pak Dedi, Pak Bambang kan sudah mundur, padahal masih sah secara hukum gitu loh. Masih sah secara hukum kan. Ya. Depkumham pasti yang dipegang adalah yang tercatat resmi di negara itu. Mungkin kalau menurut saya sih datang dulu ke sana, pertama membuka pemblokiran. Kemudian ketika nyari solusi, kalau misalkan nanti akan membentuk yayasan baru, bukan membentuk ya, mengangkat atau menunjuk organ yayasan baru, personil-personilnya, itu kan memang Pak Bambang, Pak Nur itu masih tercatat. Tetapi kalau dilihat dari masa kerja, itu kan sudah lewat 5 tahun gitu loh. Apakah bisa melakukan mendapat dispensasi untuk melakukan itu? Ya, kalau tidak bisa karena pembina yayasannya masih sah, ya bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau dispensasi itu bisa pengawas dan pengurus. Hanya kalau menurut saya sih itu agak sulit karena lewatnya masa kerjanya itu sudah terlalu jauh. Kecuali Pak Dar mengangkat kembali gitu loh. Karena Pak Dar masih tercatat resmi sebagai pembina yayasan. Atau kedua, Pak Dar membentuk formatur atau apa untuk kalau memang Pak Dar nggak mau mengangkat sendiri, nggak tahu mau memilih sendiri, ya sudah bentuk formatur lah. Formatur itu diberi mandat penuh. Siapapun yang dipilih oleh formatur itu nanti ditandatangani oleh Pak Dar. Mungkin itu kan sebenarnya sama aja dengan rapat gabungan pengurus pengawas. Bisa aja Pak Dar menunjuk pengurus dan pengawas yayasan yang sudah vakum tersebut karena masa kerjanya sudah lewat. Mungkin itu. Baik Pak Rahmat. Jadi pendapat Pak Ahmad tadi menurut Pak Bambang Winono sangat memungkinkan Pak untuk dilakukan ya, pemblokiran, membuka pemblokiran itu tadi. Jadi kalau membuka pemblokiran ini mungkin saya perlu menjelaskan ya, ini kan memang ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 28 tahun 2016. Itu yang pertama pembina tadi sudah tidak ada masalah. Terus yang kedua itu
Bukan dalam arti pengurus enggak bisa, itu malah justru ditulis organ. Nah, organ itu bisa pembina, bisa pengurus, bisa pengawas, atau pihak lain. Nah itu yang mungkin Mas Rahmat perlu membaca nanti ya. Jadi ada organ. Jadi organ itu adalah organ dari yayasan yang dimaksud itu. Berarti itu yang bisa membuka. Tapi intinya kenapa kok ada pemblokiran dan sebagainya itu karena ada sengketa di pengadilan. Oleh karena itu untuk membukanya, kecuali yang dari pembina ya, untuk membukanya itu ya menunjukkan bahwa sudah ada putusan dari pengadilan yang menyatakan ini sudah selesai lah, gampangnya itu sengketanya, sehingga bisa dibuka blokir lagi. Ini khusus untuk pemblokiran dulu aja yang saya jawab Pak. Jadi kalau yang lainnya nanti dilanjutkan ya. Yang disampaikan Pak Bambang benar, memang pengurus memang bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, pihak-pihak yang berkepentingan, tapi syaratnya harus keputusan pengadilan. Jadi, namun pengurus otomatis seperti pembina tadi membuka pemblokiran nggak bisa, harus melalui keputusan pengadilan. Iya, tapi ini kan nggak ada sengketa gitu loh. Masalahnya nggak ada sengketa, nggak ada putusan pengadilan, nggak ada ribut-ribut. Jadi masalahnya itu. Ya, kalau saat ini Pak, saat ini kan sudah tidak ada sengketa Pak. Artinya sudah normal lah kira-kira itu kan. Tanpa putusan pengadilan boleh Pak ya? Ya, nah, jadi kalau maksud saya begini Pak tadi ayat 2, sebentar Pak, maaf. Di ayat 2-nya, pasal 14 ayat 2-nya, itu kita bacanya harus utuh Pak, tidak bisa sepenggal. Di situ syaratnya keputusan pengadilan. Jadi di luar pembina harus sesuai dengan keputusan pengadilan. Loh, ya betul. Gini loh, masalahnya itu di sini ini tidak ada sengketa sehingga ada keanehan mengapa Pak Nur itu mengajukan pemblokiran itu kalau Pak Nur ya, yang saya katakan karena tidak ada sengketa lah. Kalau tidak ada sengketa ya tidak ada putusan pengadilan lah. Nah, masalahnya kan di situ. Ya, karena nggak ada putusan pengadilan. Jadi kuncinya kalau saya itu pemblokirannya itu yang tidak benar. Nah itu lah. Oke. Itu aja. Jadi karena pemblokiran nggak benar, maka satu-satunya yang memungkinkan itu di ayat 1 hanya pembina yang bisa membuka. Nah, pembina siapa? Yang tercatat. Tapi kalau pembina itu masalah lain ya. Jadi ini ada dua hal. Pertama itu pembina itu bisa mengajukan pemblokiran dengan alasan tersendiri. Terus kemudian ada sengketa di pengadilan. Nah ini pengurus itu bisa mengajukan dan sebagainya atau pihak lain tadi. Nah ini ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang pembina itu tidak ada masalah di pengadilan juga bisa aja kalau itu. Ya. Kita urai satu persatu Pak. Jadi tadi saran dari Pak Daryoto saya kira cukup bisa memungkinkan untuk dilakukan, yakni Pak Daryoto menunjuk misalnya tadi sempat nyebut Pak Gunadi untuk mengurus ini atau Pak nunjuk Pak Dedi. Tadi saya kira itu memungkinkan dilakukan Pak, dan itu tahapan yang harus dilalui Pak. Memungkinkan. Gitu Pak Daryoto ya. Oke, siap. Langkah ini ada progres maksud saya. Oke, siap. Jadi saya rasa, kalau kembali ke topik awal kita, jadi untuk menghidupkan kembali Yayasan Arema, tadi kita sudah tahu, jadi harus mencari kebenaran atau legal standing dari pembina bagaimana, dari pengurus bagaimana, pembukaan blokir bagaimana. Kalau itu sudah jelas, baru Yayasan Arema yang lama ini bisa dihidupkan. Memang Dedi usul ada Yayasan Arema baru, tapi mungkin itu dikatakan juga akan menambah keruwetan baru. Nah, menurut saya kalau Yayasan Arema ini bisa dihidupkan dengan menyelesaikan mengangkat Dewan Pembina baru, misalkan tadi kalau harapan kita adalah Bupati Malang, Wali Kota Malang, dan Wali Kota Batu, maka Dewan Pembina baru harus menunjuk pengurus Arema, pengurus Yayasan Arema yang baru, yaitu ketua, sekretaris bendahara, dan dewan pengawas yang baru, di mana penunjukan ini tentunya harus memenuhi syarat-syarat seperti yang pernah saya katakan, memiliki kemampuan manajemen yang baik, kedua, memiliki akses pendanaan yang baik, dan hari ini ingin saya tambahkan bahwa pengurus Yayasan Arema yang baru yang akan dibentuk harus memiliki integritas yang tinggi. Artinya bahwa badan atau yang ditunjuk ini harus integritasnya tinggi, jujur, tidak
memiliki kepentingan pribadi, tapi harus betul-betul bekerja untuk kepentingan yayasan. Nah, untuk menyatukan, saya rasa kalau saya dengerin dari podcast-podcast yang lain, saya rasa untuk menyatukan itu memang tidak boleh secara kawin paksa. Baik Ibu Novi sendiri juga sudah mengatakan bahwa gak iso lah, nek tetonggo ya tetonggo, apakah harus kawin? Kan enggak. Jadi sikap Ibu Novi itu harus kita hormati, bahwa tidak boleh ada kawin paksa. Jadi kan sekarang yang dipermasalahkan ada 2 Arema, yaitu Arema FC yang di bawah PT apa, AABI atau apa, kemudian ada PT Arema Indonesia yang membawai di Liga 3. Jadi saya rasa untuk kalau Yayasan Arema Yayasan Arema ini sudah bisa dihidupkan dengan pengurus yang baru, jadi harus dilakukan adalah berbicara dengan pemilik daripada Arema FC, apakah PT Arema FC bersedia, katakan aja manajemen pengelolaannya dialihkan ke Yayasan Arema yang sudah dihidupkan kembali. Kalau saya dengar dari podcast bersedia, tentu harus dirunding berapa harganya. Karena kita tahu bahwa untuk menghidupkan suatu klub bola itu dananya besar sekali. Jadi kalau ada kesediaan dari pemilik Arema FC, kalau ingin digabung atau ingin dikelola di dalam satu wadah, itu harganya berapa. Kemudian untuk PT Arema Indonesia, seperti yang tadi disinggung, bahwa sebetulnya kan Yayasan Arema dulu memiliki 93% PT Arema Indonesia, di mana 7%-nya adalah milik almarhum Luki. Dan almarhum Luki, Ibu Novi sudah menyatakan bahwa yang 7% adalah ini warisan dari almarhum Luki yang akan dipertahankan selanjutnya. Akan tetapi dari 93% ini kan timbul kontroversi, yaitu 80% sudah dijual ke Ancora, di mana Ancora memakai nama Pak Winarso. Jadi tentunya kalau ingin menyatukan, yang PT Arema Indonesia ini harus ditelusur ulang, apakah penjualan 80% saham PT Arema Indonesia yang dimiliki yayasan, penjualannya ke Ancora apakah sah atau tidak. Sah atau tidak adalah kalau disetujui oleh Dewan Pembina. Penjualan aset yayasan hanya bisa dilakukan oleh pengurus atas persetujuan Dewan Pembina. Jadi artinya itu harus dilihat 80% ini sah atau tidak. Kalau tidak sah berarti ya 93% saham PT Arema Indonesia bisa kembali ke yayasan. Akan tetapi kalau penjualannya itu benar sah, artinya Yayasan Arema yang dihidupkan kembali ya harus mengambil alih dari Winarso. Apakah Winarso bersedia? Dan kalau bersedia harganya berapa? Nah, mungkin juga bisa bicara dengan pihak Ancora kalau memang sah. Kalau tidak sah ya kita urus secara hukum agar itu kembali. Jadi kalau PT Arema FC dan Arema Indonesia sudah berada di bawah satu yayasan, ya tinggal namanya dijadikan satu, Arema FC katakan saja menjadi Arema di Liga 1 atau Arema Senior, Arema Junior di Liga Arema Indonesia di Liga 3 juga menjadi PT Arema yang menjadi Arema Junior. Jadi yayasan akan memiliki 2 klub bola, yaitu Arema Senior di Liga 1 dan Arema Junior di Liga 3. Saya rasa kalau itu kejadian tidak akan ada ribut-ribut lagi, dualisme Arema, nggak ada ribut-ribut lagi, Aremania dukung mana-mana, ya semuanya dukung satu Arema. Dan Arema memiliki 2 klub, yaitu Arema di Liga 1 dan Arema di Liga 3. Itu sekedar pengantar saya untuk topik yang kedua. Terima kasih, Mas. Ya, baik Pak Daryoto, saya kira itu roadmap-nya yang cukup jelas Pak Daryoto. Tapi kembali lagi persoalannya tadi memang pintu untuk ke yayasan tadi kan tahapannya Pak Daryoto, misalnya Pak Daryoto menunjuk siapa yang ditunjuk untuk menelusuri sampai ke Menkumham.
begitu itu tuntas kan berarti tahapan berikutnya ngomong kaitannya dengan penyatuan di klub itu tadi. Dari roadmap itu tadi Pak Bambang bisa menanggapi dari Pak Daryoto, Pak, roadmap-nya Pak Daryoto yang cukup jelas tadi. Ya. Memang bagus sekali dalam arti ya ini memang pekerjaannya pembina itu dari dulu ya seperti itu, kan membuat kebijaksanaan. Ini mantan pembina. Mantan, dulu waktu pembina. Dan ini masih tersisa sekarang kalau menyebut mantan ya silakan ya. Tapi memang seperti itu. Jadi kalau nah sekarang yang jadi permasalahan memang kalau saya ini dari sisi legalnya, baik itu FC maupun yang Arema Indonesia itu harus ditelusuri apakah itu benar urut-urutannya gitu loh Pak. Jadi sejak awal. Jadi gampangnya kalau di waktunya bentul itu kan cuma satu. Apapun nyebutnya ya, apa bisa Arema Indonesia atau apapun. Terus kemudian setelah itu beralih, terus kemudian ada pendapat yang saya bisa menelusuri itu misalkan dari Pak Rendra kemudian menyampaikan pengelolaannya supaya kepada Pak Iwan dan sebagainya. Tapi khusus untuk Arema Indonesia saya tidak bisa menelusuri asal-usulnya itu dari mana sehingga muncul Ankora dan sebagainya. Padahal seharusnya ya seandainya ada hal seperti itu, ini tentang saham dan sebagainya, ini pengawas itu tahu. Tapi saya tidak tahu asal-usulnya Arema Indonesia sehingga muncul Arema Indonesia seperti sekarang itu dari mana. Itu yang tidak jelasnya di situ. Jadi kalau misalkan saya berpikiran yang agak jelas begitu ya, karena selain saya tinggal Pak Nur. Pada waktu itu ya, mungkin Pak Nur yang melobi atau apa dan sebagainya sehingga akhirnya muncul Arema Indonesia seperti ini. Nah, yang lebih aneh lagi karena ini memang sahamnya yang saham dari Yayasan Arema yang jadi modal uang yang ada di Yayasan Arema disertakan ke dalam PT Arema Indonesia berbentuk saham. Ini memang sahamnya itu adalah saham yang tanpa nilai nominal. Memang dibetulkan di Undang-Undang PT itu seperti itu. Jadi bukan sahamnya itu nilainya 1 juta, gitu bukan seperti itu. Memang tanpa nominal. Cuma waktu itu mungkin disebutkan berapa, 20 saham atau berapa, atau mungkin ada yang dari untuk Pak Lugi itu berapa dan sebagainya. Tapi itu kan dari sisi jumlah. Terus kemudian dari sekian persennya itu tadi disampaikan oleh Pak Dar itu dibeli oleh Ankora. Nah ini belinya itu dari siapa ke siapa? Nah ini yang saya kurang jelas juga. Ini yang harus ditelusuri Pak. Sebetulnya itu sehingga nanti kalau seperti sarannya Pak Dar tadi dikembalikan atau mungkin harus dibeli itu kan pertama kalau jual belinya itu sah. Tapi kalau jual belinya sendiri tidak beres itu berarti kan langsung otomatis diambil oleh yayasan yang disampaikan oleh Pak Dar tadi. Seharusnya kan seperti itu. Nah ini justru yang muncul permasalahan itu adalah di Arema Indonesia. Terus kemudian ada lagi, memang kalau ini PT-nya dua-duanya itu dianggap sah, itu memang bisa dengan cara misalkan apa yang disebut sebagai merger, atau mungkin konsolidasi atau mungkin akuisisi atau istilah undang-undangnya yang biasanya merger, pengambil alian dan peleburan. Nah itu bisa jadi dari 2 PT itu asalkan PT-nya itu benar asal usulnya. Cuma yang saya pertanyakan itu asal usulnya itu sudah benar enggak? Contohnya kalau Arema Indonesia itu misalkan ya dari Pak Nur kemudian kepada siapa terus akhirnya muncul Ankora, muncul Winarso, bahkan muncul pembina yang dari sana, muncul Bu Vanda dan sebagainya. Munculnya ini dari mana itu yang tidak jelas sebetulnya. Nah itu kalau saya. Kalau Kronos atau FC itu lebih jelas. Saya agak tahu urut-urut peralihannya sehingga akhirnya muncul PT yang Kronos. Nah itu kalau dua-duanya sudah jelas, ya tinggal aja mau merger dalam arti penggabungan ya, terus yang menggabungkan diri itu hilang atau mungkin seperti Pak Dar tadi dua-duanya tetap ada itu bisa juga, atau mungkin konsolidasi bubar semua seperti Pak Dedi tadi dibentuk baru itu juga bisa. Nah itu
cara menggabungkannya. Ya, terima kasih. Baik, jadi Bapak-bapak, jadi ini saya melihat sih mulai ada arah-arah menuju apa namanya solusi menurut saya. Masukan dari Pak Dar juga cukup bagus, roadmap-nya cukup jelas. Tinggal siapa yang bergerak ini yang perlu apa namanya dipilih atau ditunjuk. Nah, kalau boleh sih sebenarnya di podcast ini kalau berkenan sih Pak Dar menunjuk saja siapa yang bergerak ini. Misalnya begitu, gimana Pak Dar? Saya rasa saya kan di sini hanya diminta untuk kalau seandainya diperlukan sama-sama ke Kemenkumham. Ya. Kalau saya diminta ke Kemenkumham, ya saya akan unjuk kuasa hukum saya. Tapi inisiatifnya ya jangan dari saya nggak ada kepentingan karena saya sudah mengundurkan diri. Jadi ya yang punya kepentingan untuk menyatukan ini siapa ya tolong berinisiasi. Kalau seandainya diperlukan saya akan tunjuk. Begitu. Baik. Ya, baik. Sobat APM Insight, saya kira sudah banyak ya paparan secara hukum, sudah dikupas tuntas, tetapi lagi-lagi mentok perlu ada penelusuran. Nah, tim penelusuran ini nanti akan dipilih kira-kira oleh pihak-pihak yang berkepentingan, saya kira, dan termasuk Pak Daryoto juga sudah cukup terbuka kalau misalnya dibutuhkan untuk melakukan pengecekan Kemenkumham sudah siap menunjuk kuasa hukum. Karena itu silakan Sobat APM Insight siapapun yang punya kepentingan untuk menyatukan Arema ini, bapak-bapak di mantan pengurus yayasan sudah cukup terbuka. Tinggal bagaimana langkah kita berikutnya, kita tunggu step by step. Saya kira itu Pak Daryoto, terima kasih. Semoga nanti ada diskusi berikutnya. Pak Bambang Winarno, Pak Dedi Setiawan, Pak Gunadi, Pak Rahmat, semuanya. Dedi Setiadi. Mohon maaf, Dedi Setiadi. Terima kasih. Pak Gun, terima kasih Pak Gun. Yap. Jadi semoga ini ada langkah yang lebih positif lagi karena 10 tahun dualisme ini bikin repot banyak pihak. Tadi disebut Pak Daryoto aja sampai cari cara bagaimana menghilang. Guru. Jadi itu Sobat APM, semoga ini bermanfaat. Kita tunggu tahapan-tahapan berikutnya. Kita semua mendukung bahwa keinginan satu Arema di Malang itu bisa terwujud. Sekali lagi, saya akhiri salam satu jiwa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.